Halo teman-teman, ini kita mau berangkat pelatihan ke Semarang ya. Jadi pelatihan transmigrasi 2024 Bantul ya. Ini mau berangkat ke Semarang Festival Bawen ya. Nih, semua udah berkumpul, udah mau siap-siap mau berangkat. Video selama perjalanan aku skip aja ya, karena kebetulan ini kan ikut pelatihan suamiku, jadi rekamnya itu enggak ini ya, maksudnya enggak semua direkam, jadi hanya beberapa bagian aja. Nah ini sudah sampai dan udah mulai pelatihannya ya. Ini udah mulai dijelaskan tentang sawit dan macam-macam, pokoknya apa ya, ilmunya itu daging banget, nggak kaleng-kaleng pokoknya pembicaranya. Nah pasti teman-teman semua pada bertanya-tanya ya, transmigrasi itu masih ada ya gitu. Jawabannya iya, masih ada, hanya saja kuotanya itu terbatas, tidak sebanyak dulu ya. Jadi ada beberapa daerah itu yang hanya beberapa kakak gitu ya, kayak tahun ini dari Bantul itu hanya berangkat 4 kakak ya, salah satunya keluargaku, dari aku dan suamiku sama anakku. Terus juga tapi 4 kakak ini tujuannya jadi 2 ya, yang 2 kakak ke Mahalona, yang 2 kakak lagi itu ke Mamuju Tengah ya, kayak gitu. Terus kalau ada yang nanya lagi syaratnya apa gitu kan, syaratnya gampang banget ya. Syaratnya cuma fotokopi kakak, fotokopi KTP suami istri, itu aja sih. Terus nanti terus caranya gimana? Caranya adalah kalian datang aja langsung ke Disnaker, dinas transmigrasi daerah kalian ya. Nanti kalian di situ daftar, cari-cari info gitu kan. Nanti kalau ada kuota, ada apa, nanti pasti kalian dihubungin. Tapi waktu aku dulu ya, aku lupa tahunnya berapa waktu daftar, karena memang sudah lama banget ya. Jadi kebetulan waktu itu lagi baca berita ada pembukaan transmigrasi, jadi kami daftar lewat website ya, kayaknya antara di tahun 2019-2020 awal kayaknya ya, aku daftar itu. Jadi karena nggak ada kabar gitu kan, ya udah pikirnya oh kayaknya nggak masuk kualifikasi nih gitu. Terus tahu-tahu di 2024 bulan 4 itu kami dihubungin sama salah satu petugas dinas transmigrasi ya. Jadi kayak cross check data apa benar mendaftar transmigrasi melalui website gitu. Terus habis itu minta lokasi untuk survei dan pencocokan data seperti KK, KTP dan sebagainya. Terus aku juga lihat-lihat juga ya di video orang itu yang udah duluan transmigrasi gitu ya, banyak banget pertanyaan yang ingin daftar tapi nggak tahu caranya. Jadi yang nggak tahu langsung aja kalian datang ke dinas transmigrasi di kota kalian kayak gitu. Syaratnya yang tentu aja yang udah menikah ya, terus nggak punya rumah dan pengen punya tekad untuk memperbaiki taraf hidup agar lebih baik gitu. Lanjut aku cerita sambil kalian bisa nonton video pelatihannya selama di Bawen ya. Jadi setelah bulan 4 kami dihubungin untuk cross check data dan survei itu. Terus
kayak nggak ada kabar ya, kita juga nggak tahu lagi harus gimana, kapan berangkatnya gitu juga nggak tahu. Tahu-tahu di bulan Juni dikabarin untuk pelatihan. Nah ini pelatihannya tuh di bulan Juli ini pelatihan berapa hari. Nanti kapan-kapan aku bikin video selama pelatihan itu dapat apa aja. Jadi selain tentunya kalian dapat ilmu yang bermanfaat, dimana nanti harapannya ilmu itu bisa kalian implementasikan ketika di daerah tujuan transmigrasi ya. Seperti sekarang ini yang pelatihan ini dijelaskan tuh tentang sawit, bagaimana cara menanam, awalnya itu kayak jenis apa sih, varietas sawit, terus juga cara penanamannya, cara mengatasi hamanya dan sebagainya. Pokoknya begitulah ya menurut keterangan suamiku yang ikut pelatihan, karena yang ikut kan suami ya, dan kebetulan yang bikin channel YouTube itu aku gitu ya ceritanya. Terus misal nih kalian ikut daftar transmigrasi tapi belum dapat jadwal berangkat, tapi di sekarang di tempat kalian itu usaha kalian maju, terus kalian nggak mau berangkat gitu, nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu ya. Daripada kalian nekat transmigrasi terus sampai tempat tujuan itu belum, maksudnya baru beberapa bulan pulang gitu kan, terus gak ada kabar lagi, gak ada kelanjutan seperti apa, itu malah akan merugikan daerah kalian. Otomatis daerah kalian nanti bakal kena blacklist untuk pemberangkatan transmigrasi di tahun berikutnya gitu. Misal kalian berangkat nih ke Kalimantan, sampai sana kalian tidak betah ya, misal kalian dari Jawa Timur, misal dari Magetan misal ya, karena aku aslinya Magetan tapi aku udah KTP Jogja, udah KTP Bantul, lebih tepatnya KTP Bantul udah lebih dari 2 tahun, dan anakku kelahiran Bantul, jadi kami boleh ikut program transmigrasi dari kuota Bantul gitu ya. Jadi nanti kalau kalian datang di sana terus sudah baru berapa bulan kalian pulang nggak betah, nanti kasihan yang ingin transmigrasi berikutnya, karena kayak udah nggak dapat kuota gitu loh. Jadi kalau ingin ikut transmigrasi memang harus benar-benar siapkan mental dan sebagainya. Aku pribadi juga belum tahu ya keadaan di sana seperti apa, tapi aku udah sedikit tahu gimana ya dari video-video teman-teman yang sebelumnya sudah berangkat di sana. Aku rasa kurang lebih seperti itu. Aku gimana ya, di sana memang nggak mudah, tapi menurut aku lebih ini ya, lebih baik, karena di sini tuh kayak mau usaha udah gimana gitu ya, soalnya nggak ada lahan pun, nggak punya tempat, nggak punya lahan, itu susah gitu kalau mau ngapa-ngapain gitu ya kan. Jadi aku harap buat teman-teman semua, misal kalian di tempat kalian sekarang ini misalnya nggak ada usaha, terus juga nggak ada lahan, nggak ada rumah gitu, memang ya pusing gitu ya, apalagi udah punya anak. Menurut aku lebih baik kita coba transmigrasi, berharap bisa memperbaiki taraf kehidupan keluarga ya, karena dinas transmigrasi khususnya ini sesuai pengalaman pribadi ya, karena ini dari kuota Bantul, otomatis dinas transmigrasi Bantul itu benar-benar memperhatikan calon transmigrasinya, mulai dari pelatihan, terus juga tentunya pas selama pelatihan itu kalian dapat uang saku ya. Nanti kapan-kapan aku share apa aja yang didapat gitu, terus juga bekal ilmu dan sebagainya, dan mereka juga akan mendampingi. Jadi
nggak dilepas begitu aja, tapi balik lagi ya, menurut aku balik lagi ke keinginan kalian masing-masing. Kalau misal ragu ya nggak apa-apa, tapi kalau memang kalian udah bertekad kuat gitu tuh, daripada nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal, terus kayak ini, kayak aku pribadi lah. Jadi ketika sebenarnya awalnya itu dulu yang minat tuh aku mau ngambil transmigrasi dari jalur profesi, tapi kayaknya yang jalur profesi itu kurang dibutuhkan gitu ya. Jadi yang dibutuhkan lebih ke bertani, makanya yang di ACC itu suamiku gitu. Jadi daripada kita mengeluh ke pemerintah begitu, udah kita transmigrasi aja, kita manfaatkan apa yang diberikan pemerintah. Kalau di transmigrasi kan tentu kita dapat lahan usaha, dapat rumah dan pekarangan, kita olah. Semoga alam semesta mendukung ya, selain dukungan dari dinas transmigrasi tentunya ya, semoga juga alam semesta dan Tuhan juga mendukung niat dan tekad kita untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik untuk keluarga dan anak cucu kita gitu ya. Nah lanjut ya, lanjut aku voice over ya, karena durasinya agak panjang, mohon maaf jadi agak keteteran. Terus juga selama transmigrasi apa yang didapat, jadi selain sebelum berangkat itu tentunya ada pembekalan ya, pelatihan di kabupaten maupun di provinsi ya. Dan dari pengalaman suamiku yang ikut pelatihan itu, pembicaranya itu bagus semua ya. Kayak kemarin waktu di Bantul itu pembicaranya itu dari UGM dan materinya itu bagus-bagus gitu. Terus yang di Stiper Bawen ini juga bagus materinya. Terus juga selain itu nanti di sana tentunya dapat rumah beserta lahan pekarangan, terus juga ada lahan usaha. Untuk berapa luasnya kalian bisa cross check sendiri ke dinas transmigrasi di kota kalian ya, karena kayaknya kalau aku bahas di sini tuh bukan ranahku gitu ya, karena aku pribadi juga baru calon transmigrasi, belum berangkat. Kecuali nanti aku udah berangkat, pasti aku akan bikin cerita lagi ke kalian, aku akan share lagi. Jadi selain dapat rumah, lahan pekarangan, lahan usaha, terus juga dapat
uang apa ya, uang modal usaha ya, dapat uang modal usaha juga dari dinas ya. Terus juga ada pendampingan, terus juga dapat jatah hidup ya. Jatah hidup kalau lahan basah itu 18 bulan, lahan kering itu 12 bulan ya. Nih kalian bisa tonton video ini ya. Nih apa lagi pemateri, lagi ada materi banyak hal pokoknya. Nanti aku share di video selanjutnya, video yang tentang apa aja sih yang didapat ketika ikut pelatihan transmigrasi gitu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ingin transmigrasi, pengen gitu ya, daftar aja ya, karena kita tidak tahu dapatnya kuota itu kapan gitu ya. Karena itu tadi, karena ngantri. Nih contohnya aku itu sama suamiku itu kemarin itu pas pelatihan itu ada 16 orang ya, dan kami itu belum kepikiran kalau akan berangkat di tahun ini, tapi karena ada satu dan lain hal, kita nggak tahu apa ya, tiba-tiba kemarin itu dihubungin petugas dinas, kalau dikabarin kalau berangkat di tahun ini. Alhamdulillah ya. Jadi bantu share, subscribe ya, biar kalian bisa tahu updateannya apa aja nanti ya. Doain terus kabarnya juga di tempat tujuan aku transmigrasi nanti juga sudah ada listrik, jadi aman ya. Nanti aku pasti akan sering-sering bikin video biar kalian tuh tahu kondisi, oh kalau transmigrasi itu kondisinya tuh seperti ini gitu. Pokoknya aku nggak hanya akan cerita manis-manisnya aja, pahitnya pun pasti aku akan bagi ke kalian, jadi kalian bisa ada pertimbangan gitu kalau ingin pergi transmigrasi. Karena aku pribadi ya, ketika ingin memutuskan pergi transmigrasi itu, sebelumnya itu aku sudah nonton banyak kan itu sekarang konten kreator itu yang bikin video, yang udah transmigrasi terlebih dahulu tuh bikin video bahwasannya ngasih tahu orang-orang di luar kondisi mereka tuh di sana tuh seperti itu, seperti ini gitu. Jadi dari situ bisa menjadi pertimbangan kita apakah mau ikut transmigrasi apa tidak gitu. Jadi setidaknya kita tuh sudah ada gambaran. Terus kalian bisa komen apa sih yang menjadi ganjalan kalian, itu misal pendidikannya gimana, terus juga kesehatannya tuh gimana gitu. Itu aku yang, karena aku bawa anak, itu pasti pertanyaan pertama yang aku tanyakan dulu ke petugas transmigrasi waktu survei ke sini lagi wawancara itu ya. Aku tanyakan sekolahnya gimana gitu kan. Otomatis setiap daerah tujuan transmigrasi itu untuk sekolah dasar itu sudah disiapkan, tapi beberapa tempat kayak sekolah SMP, SMA itu memang agak jauh gitu. Nah kabarnya yang dari dinas transmigrasi Bantul kemarin waktu suamiku pelatihan itu, memang kalau anaknya masih balita usia SD terus balita gitu memang harus dibawa. Tapi kalau misal tujuan transmigrasinya misal sekolah SMP-nya itu misal jauh dan kayak nggak terjangkau gitu ya, itu anaknya bisa dititipkan ke saudara yang masih ada di Jogja. Nanti dinas akan mengupayakan untuk mendapatkan beasiswa. Misal nggak ada saudara, bisa diupayakan untuk mendapatkan sekolah yang ada asramanya, seperti itu. Terus juga kayak aku cari tahu juga kayak di Mahalona itu sekolah SD SMP-nya itu deket. Terus juga apa ya, udah ada bis sekolahnya, maksudnya bis yang khusus antar jemput untuk wilayah transmigrasinya gitu. Jadi tiap daerah, tiap
Iya, tiap daerah itu berbeda ya, berbeda kondisi kondisi apa terus terutama kondisi infrastrukturnya ya, seperti itu. Kayak kemarin itu awalnya itu pengennya ke Kalimantan, ternyata Kalimantan itu udah enggak ada kuota gitu loh. Ternyata rezekinya di ini ya, ini kemungkinan nanti berangkatnya ke Mamuju Tengah ya. Terima kasih yang udah bersedia nonton video aku. Semoga kalian bersedia untuk mendukung channel aku untuk lebih bisa berkembang lagi ya, dengan kalian like, share, komen, dan juga subscribe.